Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya malam ini memakai kostum yang diberikan oleh teman-teman pengusul hak angket DPR, sambil mencoba baju baru. Saya ingin berbicara problem-problem tematik yang kita hadapi sebagai bangsa, dan juga tentunya problem-problem yang kita hadapi dalam isu korupsi yang semakin lama saya kritik. Isu korupsi itu semakin menjadi mitos, ya, bukan menjadi satu yang rasional, yang seharusnya kita perdebatkan secara baik, secara mendalam. Ide ini sebetulnya saya ingin teruskan. Ada yang suruh saya minum, lebih ambil air minum. Ide ini sebetulnya saya ingin teruskan setelah beberapa saat kemarin. Permisi minum dulu ya. Setelah beberapa saat kemarin, banyak kawan yang mengusulkan agar saya mulai bicara lebih sistematis, ya, dan tematik tentunya. Tidak saja di Twitter, sebab Twitter itu ada keterbatasan ruang eksplanasi, ya. Kalau di Facebook, ini seperti pengajian kita bikin, sambil saya menyaksikan respon-respon dari kawan-kawan, tentu akan lebih bisa menjawab ada banyak pertanyaan yang sering muncul selama ini, gitu. Sebab orang kalau membaca tulisan-tulisan pendek, memang dikhawatirkan seolah-olah pandangan-pandangan saya itu basisnya adalah emosi atau interest tertentu. Padahal saya mendalami isu korupsi secara serius, ya. Saya kemarin misalnya memberikan buku saya ini kepada Duta Besar Korea yang datang ke kantor saya karena saya ingin pola Korea dalam pemberantasan korupsi itu kita pelajari, ya. Karena menurut saya salah satu contoh yang sukses, ya. Dan migrasi mereka dari sistem KPK yang keras seperti yang kita punya sekarang kepada sistem ombudsman, ya. Bahkan ombudsman dengan penegasan kepada human right, ya, civil right, itu luar biasa hasilnya. Ya, tidak saja menekan angka pemberantasan korupsi, tetapi pada saat yang bersamaan itu berkontribusi langsung kepada kepastian berbisnis dan berekonomi, gitu. Sehingga efek daripada pemberantasan korupsi itu langsung kepada ikhtiar untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi, ya. Sebab ada banyak pakar di dunia ini yang mewarning negara-negara berkembang, kalau salah cara formulanya memberantas korupsi, itu bisa punya efek kepada ditekannya pertumbuhan ekonomi. Kita tahu dalam dinamika membaca korupsi itu, dulu negara-negara maju bahkan pernah melahirkan teori tentang, ya, itu ada yang memberi respon tentang ICAC di Hong Kong. ICAC di Hong Kong itu hanya investigator aja, dia nggak punya hak untuk menuntut, ya. Dan Hong Kong saya kira juga salah satu contoh. Kalau kita mau niru Hong Kong, maka KPK tidak boleh menuntut, dia harus terintegrasi dengan criminal justice system yang lainnya. Nah, kembali kepada studi tadi, bahwa kalau
formula pemberantasan korupsi itu salah, itu efeknya itu bisa kepada soal-soal lain ya. Termasuk juga soal ekonomi ya. Bahkan dulu pernah ada teori tentang functionalization of corruption in the third world. Jadi negara-negara berkembang dianggap tidak boleh terlalu kaku sebab dianggap korupsi itu adalah salah satu oli bagi pembangunan. Teori itu sekarang sudah lebih banyak direvisi, tetapi memang kita harus mendekati pemberantasan korupsi itu secara sistemik ya. Tidak boleh kita membuatnya itu menjadi suatu yang irasional atau mitos begitu. Sekarang buku ini misalnya, ini buku saya tulis tahun 2002 ya. Respon saya waktu itu saya menjadi anggota Komisi 3, respon saya terhadap metode pemberantasan korupsi yang tidak menimbang perubahan sistem bernegara ya. Malam ini kita akan berbicara sedikit sebagai pembukaan tentang konstitusi yang harus disadari oleh terutama penegak hukum bahwa korupsi atau konstitusi kita pindah dari alam pikiran otoritarianisme kepada alam pikiran demokrasi, dan itu efeknya itu langsung menyentuh persoalan inti dari isu korupsi sendiri. Sebab korupsi itu kita definisikan sebagai produk dari sistem yang tertutup. Karena itulah kita migrasi dari sistem tertutup kepada sistem terbuka. Itu seperti satu ruangan. Kalau ruangan Anda tutup, dia pengap, ya lama-lama di dalamnya itu ada tikus, ada kecoak begitu ya, dan berbau begitu. Dan itulah kira-kira otoritarianisme itu. Tetapi begitu ruangnya kita buka, matahari masuk, cahaya masuk, itu pengapnya akan hilang, ya, udara akan masuk, menyegarkan ruangan, kecoa akan hilang, tikus akan hilang, ya, karena baunya juga akan hilang karena kita membuka sistemnya dengan baik. Nah, teori ini sebetulnya secara langsung seharusnya mengkoreksi sistem kita secara masif, dan menurut saya koreksi itu terjadi secara masif. Hanya memang kita gagal mengelola kebebasan rakyat, kebebasan publik, termasuk kebebasan pejabat publik, dan jangan lupa termasuk kebebasan juga orang yang punya niat jahat. Karena itu nggak bisa ditahan-tahan. Begitu ada kebebasan, maka kebebasan itu menjadi milik semua orang begitu. Nah, itu paradigma yang nanti akan saya uraikan secara perlahan-lahan. Tapi malam ini saya ingin mencoba mengajak kita untuk berdiskusi tentang posisi DPR. iPad tolong. Posisi DPR dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana melihat DPR hari ini, ya, perbedaannya dengan DPR pada masa lalu. Bagaimana posisi DPR pada masa otoritarianisme dan DPR pada masa demokrasi. Banyak orang yang lupa bahwa kehadiran dari lembaga perwakilan di seluruh dunia itu adalah penanda dari lahirnya daulat rakyat, ya, penanda dari lahirnya demokrasi, gitu. Karena tidak ada negara demokrasi tanpa lembaga perwakilan atau legislatif atau parlemen yang berwibawa, ya, yang kuat begitu. Nah, maka dalam demokrasi kita, di antara pasal yang paling banyak di amandemen
dalam konstitusi kita adalah mengamandemen kewenangan-kewenangan yang begitu banyak yang dimiliki oleh eksekutif. Lalu kalau memakai istilah Profesor Jim Lee, dirampas ya dan diberikan kepada rakyat. Salah satunya adalah melalui penguatan legislatif. Maka parlemen pasca demokrasi itu menjadi parlemen yang kuat ya. Karena prinsip-prinsip representasi akhirnya menjadi dikukuhkan begitu ya. Bahkan di negara-negara tertentu itu secara simbolik itu kekuatan parlemen itu ditunjukkan bahkan secara fisik ya. Di Amerika Serikat pusat pemerintahannya itu namanya Washington DC. Dia itu adalah bagian dari District of Columbia. Di DC itu tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi daripada kantor DPR Amerika yang disebut Capitol Hill itu. Karena mereka mau memperlambangkan bahwa Capitol itu, memang Capitol Hill itu kan disebut hill dia karena memang bangunan itu ada di atas bukit sebetulnya. Dan kemudian tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi daripada itu. Bahkan kalau ada bangunan yang tidak sengaja dibikin lebih tinggi atau sengaja tidak sengaja dibikin lebih tinggi, itu otoritas pemerintahan itu langsung merobohkan bangunan itu. Karena tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan parlemen ya, Kongres Amerika Serikat. Sebetulnya itu secara simbolik fisik ya, karena jangan lupa kehadiran demokrasi adalah pertanda bagi lahirnya demokrasi, lahirnya daulat rakyat gitu. Sebelumnya kan tidak ada daulat rakyat ya. Sebelumnya itu kan adanya daulat eksekutif ya. Presiden adalah segala-galanya. Dahulu filsafat dari pemerintahan kita itu disebutnya sebagai konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Jadi concentration of power upon the president. Sekarang ini kemudian sistemnya kita rubah ya, kita ubah, yaitu check and balance system. Sehingga kamar trias politika yang kita miliki itu memiliki kekuatan yang sama ya. Bahkan kalau di dalam undang-undang lama itu presiden bisa mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR. Sekarang itu presiden tidak lagi memiliki hak untuk membubarkan DPR. Ya, karena sudah dibatalkan oleh amandemen konstitusi kita. Sementara itu DPR tidak bisa juga menjatuhkan presiden. Artinya kalau di dalam parlementarisme kan parlemen bisa menjatuhkan pemerintahan, begitu pecah koalisi jatuhlah pemerintahan itu gitu. Kalau di dalam sistem kita, sistem presidensial, parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden. Yang bisa dilakukan oleh parlemen adalah apabila presiden tertuduh melakukan satu tindakan yang masuk ke dalam 12 artikel of impeachment itu, presiden DPR boleh melakukan investigasi terhadap presiden, dan kemudian apabila ditemukan problem di tingkat presiden itu, maka DPR membuat hak menyatakan pendapat setelah angket, dan hak menyatakan pendapat itu apabila diterima, maka langsung dikirim ke Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan prosesi persidangan impeachment di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang bisa menjatuhkan presiden itu adalah persidangan di Mahkamah Konstitusi. DPR maksimal hanya bisa sebagai penuntut. Melalui hak menyatakan pendapat, presiden hadir di persidangan impeachment sebagai penuntut. Nah, belum tentu juga DPR menang dalam persidangan impeachment. Ya, boleh jadi juga Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan dari atau tuduhan atau tuntutan dari DPR. Jadi begitulah cara kita sekarang ini hidup di alam demokrasi ini. Kita hidup dengan kompleksitas yang lebih. Tapi lembaga-lembaga negara, terutama lembaga-lembaga inti, diatur hak dan kewajibannya untuk tidak saling menjatuhkan. Yang saya katakan ini adalah dalam cabang-cabang kekuasaan inti, ya. Eksekutif itu adalah cabang inti dari kekuasaan yang paling besar, dipilih oleh presiden. Di situ yang dipilih hanya presiden dan wakil presiden. Yang lain itu semuanya ya
kabinet dan sebagainya itu diangkat oleh presiden. Di tingkat bawah nanti provinsi, gubernur dan wakil gubernur yang dipilih. Ya, di bawahnya lagi adalah bupati dan wali kota dengan wakilnya. Gitu. Bahkan sekarang kita punya otonomi tingkat 3. Ketika Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dilahirkan, maka lahirlah pemerintahan desa yang dianggap lebih independen karena ada suplai keuangan, hak pengelolaan desa yang lebih mandiri dan seterusnya. Nah, begitu cara kita mengelola demokrasi kita sekarang ini secara lebih demokratis gitu ya. Nah, dari trias politika tadi eksekutif dipimpin oleh presiden di tingkat pusat. Kemudian legislatif itu ada DPR dan DPD, 2 kamar ya bergabung di dalam MPR gitu. Dua-duanya dipilih, cuman kita tahu DPD belum diberikan hak oleh konstitusi kita yang memadai, hanya rekomendatif sifatnya. Lalu di kamar judikatif kita punya MA, MK dan KY, ya, Komisi Judisial yang juga dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Jangan lupa ya, pencantuman Komisi Judisial di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah satu terobosan untuk membersihkan hilir dari kekuatan judikatif kita. Kenapa? Karena ujungnya semua perkara itu kan masuk ke persidangan dan persidangan itu pengendalinya adalah hakim ya. Dan kita mencantumkan Komisi Judisial itu dengan pretensi bahwa kita akan membersihkan proses peradilan kita itu melalui pengawasan yang lebih ketat kepada hakim ya dengan dibentuknya Komisi Judisial. Sehingga kemudian KY disebut sebagai kekuasaan judikatif yang ketiga setelah MA, MK dan KY, lalu KY begitu. Meskipun banyak yang mengatakan hanya 2 MA dan MK saja, KY adalah lembaga lain karena dia hanya pengawas. Jadi dia bukan pelaksana daripada kuasa peradilan. Nah, itu 3 cabang kekuasaan inti dalam negara. Nah, yang lain-lain itu sebetulnya turunan dari cabang-cabang kekuasaan ini, terutama eksekutif yang paling punya banyak cabang kekuasaan. Ada lembaga-lembaga lain yang dulu tetap disebut sebagai lembaga tinggi negara, seperti Bank Sentral, kemudian BPK, ya. Itu juga sekarang kalau ada kumpul-kumpul dari pimpinan lembaga-lembaga negara, mereka juga diundang untuk hadir di dalam pertemuan pimpinan-pimpinan lembaga negara atau lembaga tinggi negara. Sementara itu di dalam transisi kita berdemokrasi itu juga telah dilahirkan begitu banyak lembaga-lembaga transisi yang disebut dengan State Auxiliary Agency atau State Auxiliary Body atau lembaga semi negara ya, atau lembaga negara dengan N kecil, L kecil dan N kecil ya. Karena untuk membedakannya dengan kekuatan-kekuatan inti yang saya sebutkan tadi, cabang-cabang kekuasaan dalam trias politika itu. Nah, sekarang kalau kita kembali melihat fungsinya, misalnya DPR tadi. Nah, fungsi angket, kita masuk ke fungsi angket itu. Fungsi angket ini supaya jangan banyak orang salah paham. Fungsi angket itu adalah fungsi yang tercantum dalam konstitusi negara sebagai lembaga penyelidikan ya, karena itu adalah bagian dari hak dewan yang disebut di dalam konstitusi. Sehingga angket itu sebetulnya adalah lembaga penyelidikan tertinggi yang kita punya di negara kita itu. Sesuai dengan peran DPR, kan peran DPR itu yang tradisional adalah legislasi, membuat undang-undang, lalu budgeting, ya membahas APBN atau anggaran dengan pemerintah, dan yang ketiga adalah pengawasan. Nah, dalam pengawasan itu, DPR itu secara pribadi anggotanya itu punya hak bertanya di rapat-rapat mereka, tapi secara kelembagaan mereka diberikan hak-hak untuk pengawasan yang sifatnya itu gradasi, ya. Jadi penggunaan hak lembaga itu misalnya hak interpelasi. Interpelasi itu bertanya dengan surat atas nama lembaga. Lalu kemudian kalau interpelasi tidak memuaskan, orang masuk ke angket, ya. Atau langsung bisa juga ke angket, ya. Tidak ada persyaratan harus interpelasi dulu.
masuk ke angket adalah investigasi. Kalau ada hal yang dianggap belum clear, diinvestigasi. Nah, kemudian kalau investigasinya ketemu masalahnya, DPR bisa menyatakan hak menyatakan pendapat. Dan hak menyatakan pendapat itu luas, yang seharusnya memang juga diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain karena memang merupakan hak DPR memiliki hak untuk melakukan investigasi dan lembaga pengawasan yang tertinggi di negara kita. Di negara lain misalnya hakim itu bahkan diawasi juga oleh DPR. Di Amerika Serikat ada tradisi mengimpeach hakim. Jadi hakim kalau dianggap melakukan kondak yang tidak benar begitu, dia bisa diseret oleh parlemen dan dijatuhkan oleh parlemen. Nah sekarang kita menggunakan hak angket itu, orang tidak boleh ragu-ragu. Pertama-tama hak ini adalah hak yang diberikan oleh konstitusi, agar kita itu bisa mengungkap hal-hal yang memang dengan alat lain tidak bisa diungkap. Karena ada banyak keterbatasan dalam penggunaan hak-hak pengawasan ini gitu. Terlalu banyak hukum yang mengatur agar si ini tidak bisa diawasi, si ini tidak bisa diawasi, si ini tidak boleh diintervensi, si ini independen atau lembaga ini independen dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan hak angket itu sebagai lembaga pengawas paling tinggi, maka sebenarnya kita bisa membuka banyak hal yang bisa muncul di tengah jalan. Karena itu lembaga lain tuh harus menghargai jalannya penggunaan hak angket itu. Ya, semisalnya sekarang ada kontroversi tentang panggil paksa, ya. Karena yang memberikan perintah adalah angket sebagai lembaga pengawas tertinggi di Republik ini, maka sebetulnya tidak boleh ada pertanyaan gitu. Dan tidak boleh ada keraguan. Apakah polisi boleh bergerak untuk misalnya melakukan pemanggilan dan jemput paksa misalnya. Tidak boleh ada pertanyaan itu karena angketnya sendiri adalah lembaga pengawas tertinggi. Maka penggunaan hak-hak yang ada itu harus ditindaklanjuti oleh lembaga lain gitu. Nah, itu yang saya kira harus dicatat dan harus disadari. Yang kedua, apakah DPR memiliki hak menggunakan angket kepada KPK misalnya? Sebetulnya ini pertanyaan tidak terlalu relevan ya, karena tidak ada lembaga yang menggunakan uang negara dan menggunakan kewenangan dari negara yang tidak boleh atau yang keluar dari pengawasan DPR. Ya, karena kalau tidak DPR yang mengawasi, maka tidak ada lembaga lain yang punya kemampuan untuk melakukan pengawasan. Sementara mereka menggunakan uang dan kewenangan yang begitu besar ya. Orang sering tidak terlalu menyadari data-data statistik ya tentang penggunaan kewenangan dan uang ini ya. Misalnya saya sering mengatakan uang misalnya lembaga-lembaga eksekutif terutama menggunakan APBN itu mayoritas ya. Di atas 99 atau 98% dari total anggaran itu digunakan oleh eksekutif ya. Karena itulah mereka memerlukan lembaga pengawasan yang ketat, yang kuat gitu. Di eksekutif itu ada lembaga yang punya kewenangan membunuh orang, menembak ya. Punya kewenangan menangkap, punya kewenangan untuk menggeledah dan sebagainya gitu ya. Menghilangkan kebebasan orang dan hak-hak asasi manusia orang. Karena itulah kemudian mereka perlu diawasi ya, dan pengawasan itu diberikan kepada DPR. Nah, jadi KPK misalnya satu lembaga yang tidak saja super body dari awal, dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak saja ranahnya eksekutif ya, seperti menangkap, menyadap, menggeledah dan menghilangkan hak-hak orang termasuk usulan cekal dan sebagainya, tetapi juga melakukan kewenangan-kewenangan yang bahkan masuk ke ranah lain seperti misalnya legislatif ya.
Saya pernah mengkritik bahwa KPK misalnya tidak punya hak menyadap karena setelah pasal 31 ayat 4 Undang-Undang ITE dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak boleh ada penyadapan yang diatur melalui ketentuan di bawah undang-undang, maka seharusnya tidak ada yang boleh menyadap memakai SOP seperti yang dilakukan oleh KPK. Nah, tetapi KPK menganggap SOP-nya adalah seperti undang-undang, sehingga itu dijalankan saja sampai sekarang. Jadi saya kira ini problem-problem yang muncul di tengah jalan. Kenapa kita perlu memberikan ruang kepada DPR untuk mengawasi secara lebih mendalam. Memang DPR punya masalah citra dan di antara sumber kejelekan citra DPR itu adalah soal-soal OTT ini ya. Makanya nanti pasal-pasal tentang OTT dan sebagainya itu akan kita bahas secara khusus ya. Dari mana sebetulnya aturan tentang OTT itu muncul? Karena OTT itu sendiri dalam KUHP kita, hukum acara kita itu tidak diatur ya, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi mainstream dari pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Yang saya bisa mengungkapkan kritik saya bahwa sebetulnya itu tidak punya dasar di dalam operasinya ya, bahkan menurut saya itu bisa mengarah kepada skandal karena pengaturannya yang sudah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah keputusan yang selevel undang-undang dan harus dilaksanakan, tidak boleh ada tawar-menawar tentang itu. Jadi teman-teman sekalian, malam ini adalah pembukaan dari satu penjelasan yang ingin rutin saya sampaikan. Ini sudah berapa lama ini? Jamnya mana ya? Nggak kelihatan jadwalnya. Tetapi ada 1.000 sampai 2.000 penonton malam ini. Terima kasih karena teman-teman menonton pada malam yang pertama ini. Dan saya menyampaikan terima kasih juga kepada yang memberi komentar, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Apapun ini adalah diskusi. Saya membaca komentar-komentar Anda. Nanti kalau ada hal-hal yang substantif, saya tentu akan menjawab ya. Saya tidak bisa menjawab yang sinis, tetapi kalau yang konseptual, saya akan menjawabnya secara semampu saya. Facebook ini dikelola oleh teman-teman nanti yang bisa juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang substantif untuk kemudian pada kesempatan berikutnya saya akan jawab. Nanti saya akan menjelaskan isi buku ini secara tematik ya. Kebetulan buku ini tebalnya 275 halaman dan ini bisa menerangkan kepada kita nanti bagaimana sebetulnya memberantas korupsi yang tidak perlu ribut tapi masalahnya selesai ya. Ya, karena menurut pandangan dari buku ini, korupsi adalah problem sistem ya, bukan soal moral orang per orang. Kalau Anda anggap korupsi itu persoal moral orang per orang, nanti pengintipan akan jadi lebih dominan gitu. Sementara kalau kita menganggap bahwa korupsi itu persoalan sistem, maka penegakan sistem itu jauh akan lebih dominan dalam cara kita mengatasi korupsi. Jangan lupa sistem yang buruk itu membuat orang baik pun bisa jadi rusak ya. Sementara sistem yang rusak itu sistem yang baik itu orang buruk pun bisa jadi baik ya. Saya sering memberikan contoh soal sistem sampah ya. Kalau Anda tinggal di Batam, Anda melihat kota yang tidak bersih, Anda cenderung ingin berbuang sampah sembarang tempat. Tapi begitu Anda naik boat 30 menit ke Singapura,
Sampai di Singapura Anda lihat kota yang bersih, Anda cenderung untuk tidak berani membuang sampah sembarangan atau merokok sembarangan. Ini adalah kerja dari sistem. Maka pemberantasan korupsi itu sebetulnya bukan persoalan orang per orang, tapi suasana yang harus dibangun secara orkestratif ya, terutama oleh pemimpin tertinggi negara kita, Presiden Republik Indonesia, karena dialah yang disumpah sebetulnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah kita, maka insya Allah kita tidak sefrustrasi seperti sekarang melihat korupsi sebagai sesuatu yang mitos sifatnya seolah-olah tidak bisa diselesaikan dan seperti tidak ada jalan keluar. Insya Allah kita bisa menyelesaikan korupsi. Korupsi itu persoalan mudah kalau kita approach dan dekati secara mudah. Bangsa kita bangsa baik, kita harus optimis bahwa bangsa baik ini bisa menangani korupsi juga secara gampang dan secara baik. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat di sela-sela itikaf dan ibadah Ramadan Anda. Saya memulai percakapan ini agar kita bisa juga punya perspektif kenegaraan di luar kesibukan kita untuk tentunya beribadah dan beragama. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih karena dikasih baju oleh teman-teman anggota Pansus. Mudah-mudahan Pansus maju terus, tetap semangat ya. Memang kalau DPR ingin mengungkap suatu skandal besar, biasanya banyak yang menentang. Ya, kasus Senturi dulu, saya juga anggota Pansus, banyak yang menentang dan alhamdulillah terungkap 6,7 triliun kerugian negara. Kemarin angket Pelindo II juga banyak yang sinis, mengatakan buat apa DPR mengurusi BUMN dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada temuan negara yang kemarin dirilis oleh BPK, 4,08 triliun. Uang sebesar itu tidak akan terbaca kalau tidak ada audit. Dan itulah tugas daripada DPR, bekerja sama dengan BPK, mengungkap korupsi yang sebenarnya, yang material. Ya, bukan soal uang swasta yang dibagikan dalam masa-masa THR ini kepada pejabat. Tapi betul-betul real public money, ya, public fund yang diselewengkan dalam catatan-catatan yang manipulatif dalam kerja dari lembaga-lembaga negara. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.